Ya, shalom. Semangat terus. Terus semangat. Sekali lagi, semangat terus. Terus semangat. Mungkin Anda bertanya kenapa saya selalu memperkatakan semangat terus dan terus semangat. Karena Amsal 18:14 berkata bahwa mereka yang bersemangat itu yang dapat menanggung tantangan hidupnya. Karena itu semangatlah, karena itu tetaplah kuat. Karena hari-hari ini gak mudah, hari-hari ini berat, hari ini adalah hari-hari yang penuh perjuangan. Bahkan hari ini kita sedang menghadapi satu wabah virus yang melanda seluruh dunia, yang sampai hari ini pun vaksinnya belum ditemukan, obatnya belum ditemukan. Tetapi orang yang percaya dan tetap semangat kepada Tuhan, saya percaya dia akan mengalami kekuatan Tuhan dan akan disembuhkan oleh Tuhan, mengalami hari-hari yang penuh dengan sukacita. Nah, Bapak besar dikasih oleh Tuhan, hari ini kita memperingati satu hari raya besar. Salah satu hari raya yang diperingati oleh orang percaya yaitu hari raya Pentakosta. Karena itu tema yang ingin saya sharingkan hari ini adalah Pentakosta. Sekali lagi saya mau katakan Pentakosta. Pentakosta itu artinya hari ke-50. Hari ke-50 setelah Paskah, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka memperingati yang namanya Pentakosta. Nah, Pentakosta itu di dalam perjanjian lama adalah sebuah peringatan, adalah sebuah hal yang dilakukan oleh orang Israel untuk mengingat apa yang Tuhan berikan kepada Musa di atas Gunung Sinai, yaitu 10 perintah Allah yang ada di dalam 2 loh batu yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara, saya mau sedikit tunjukkan apa yang tertulis di dalam loh batu Musa itu. Waktu saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berziarah ke Promised Land, tanah perjanjian Israel, saya dapat satu souvenir yang isinya adalah 10 perintah Tuhan, tapi ini tertulis di dalam papirus, bukan tertulis di dalam loh batu. Pada saat hukum ini diberikan pertama kepada Musa, ini diberikan di atas puncak Gunung Sinai, yang isinya adalah 10 yang perintah yang harus dilakukan oleh orang Israel pada saat itu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menzina, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan sebagainya dan sebagainya. Ada 10 buah yang Tuhan berikan. Nah, perjanjian lama itu adalah peringatan di mana hukum Taurat diberikan. Apa yang orang Israel lakukan sebagai peringatan dengan turunnya hukum ini? Dengan mereka merayakan sebuah hari raya yang namanya hari raya buah bungaran, atau hari raya panen, atau hari raya Shavuot. Nah, tetapi di dalam perjanjian baru, Pentakosta ini maknanya menjadi berubah, maknanya menjadi lebih baru. Artinya firman itu tetap diberikan, artinya firman itu tetap dinyatakan, artinya firman Allah itu tetap menjadi tuntunan hidup kita, tapi tidak lagi tertulis di dalam loh batu atau di dalam perkamen, tetapi tertulis di dalam loh hati kita, yaitu manusia yang percaya kepada Tuhan, kita orang percaya. Nah, Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, makna Pentakosta yang perlu kita belajar hari ini adalah yang pertama, ketika Roh Kudus itu dicurahkan di Kisah Rasul 2, kemudian seluruh bangsa melihat, kemudian mereka berkata bahwa oh, ini sedang mabuk, mereka sedang mabuk anggur manis, kata orang-orang yang hadir di saat itu. Petrus berdiri, Rasul Petrus berdiri, dan dia berkata bahwa ini bukan mabuk anggur manis, karena hari baru pukul 9, kata Petrus. Ini adalah penggenapan janji seperti yang dijanjikan, dinubuatkan Tuhan melalui Nabi Yoel, yang terdapat di kitab Yoel, yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-16, ayat yang ke-18. Itu perkataan Petrus ketika dia menyitir apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada seluruh umat manusia dan melanda seluruh manusia. Yang kedua, Yesus juga pernah berjanji sebelum dia naik ke sorga di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Pada waktu nanti aku naik ke sorga, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, yang akan menuntun, akan memberikan kepadamu jalan, menghibur kamu, dan sebagainya. Di kitab Yohanes banyak menjelaskan tentang peran Roh Kudus. Artinya begini, yang pertama, makna Pentakosta adalah nubuatan penggenapan yang terjadi dari perjanjian lama. Jadi kita harus bersyukur bahwa Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Makna yang pertama adalah penggenapan janji, penggenapan nubuat, penggenapan apa yang sudah pernah difirmankan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pelajarannya buat kita bahwa
Kalau Tuhan berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari. Dia akan selalu menepati apa yang dia janjikan. Seperti ketika Yesus berkata, akan ada penghibur, akan ada penolong yang lain diberikan kepadamu. Maka Tuhan memberikannya kepada orang percaya. Di Kisah Rasul pasal 2, ketika mereka seluruh dunia, seorang saleh berkumpul, Tuhan mencurahkan rohnya seperti angin dan seperti lidah api yang melanda mereka. Coba renungkan ini. Tuhan nggak pernah tidak menepati janji. Janji selalu digenapi. Firman selalu terjadi. Apa yang keluar dari mulut Tuhan selalu berhasil seperti apa yang Tuhan suruhkan dan tidak pernah gagal. Renungkan ini di hari Pentakosta. Firman apapun yang pernah Bapak Ibu saudara dengar pasti terjadi. Nubuatan, janji, firman akan digenapi dalam hidupmu. Saya percaya itu dalam nama Yesus. Yang kedua, maknanya dari Pentakosta itu adalah gereja pertama lahir. Saat itulah ketika Roh Kudus dicurahkan, itulah gereja mula-mula itu berdiri sampai berlanjut kita hari ini. Jadi ulang tahun gereja, peringatan lahirnya gereja, itu hari Pentakosta. Itu muncul di Kisah Rasul 2, 41 sampai 47 cara hidup jemaat. Itu muncul di dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 cara hidup gereja yang pertama. Roh Kudus dicurahkan membuat gereja itu ada di bumi. Dan tentu saja kalau gereja itu ada, gereja didirikan oleh Tuhan, gereja ada di muka bumi, pasti ada tujuannya. Nah, di momen Pentakosta yang luar biasa 2020, di mana kita worship from home, menyembah dari rumah ini, paling tidak saya ingin kita merenungkan ada 3 hal yang menjadi tugas gereja di hari-hari ini, yang seharusnya menjadi renungan kita setiap waktu, setiap saat. Yang pertama, tugas gereja umat Tuhan adalah koinonia. Sekali lagi saya mau berkata koinonia. Koinonia itu artinya bersekutu, berkumpul, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita terbatas berkumpul via media sosial, berkumpul via online, tetapi tugas gereja adalah bersekutu satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita perlu kekuatan, karena kita butuh support, karena kita butuh dukungan dari orang yang lain, kita butuh dukungan dari sahabat dan saudara yang lain. Tetaplah adakan waktu untuk bisa bersekutu bersama saudara seiman dimanapun, dengan cara yang ada hari ini. Dengan berbagai media yang ada, teknologi yang maju ini memudahkan kita untuk kita bersekutu satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita bersekutu. Kenapa kita perlu bersekutu? Supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau satu jatuh, yang satu menguatkan, satu lemah, yang satu menguatkan. Itu fungsi gereja, koinonia. Yang kedua, fungsi gereja adalah diakonia. Diakonia itu artinya melayani. Diakonia itu artinya memberkati orang lain. Jadi begitu Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, kepada orang-orang percaya termasuk kita hari ini, kita harus mulai disadarkan kembali, kita perlu melayani. Siapa yang dilayani? Tuhan. Siapa yang dilayani? Sesama. Alkitab berkata, jangan engkau lupa untuk engkau memberkati satu dengan yang lain, berilah tumpangan satu dengan yang lain. Berbuatlah baik, karena pada waktunya engkau akan menuai. Jadi artinya apa? Kita harus melayani. Kita tidak boleh egois dengan hidup dengan diri kita sendiri. Roh Kudus dicurahkan bukan untuk kita egois dan berpikir Roh Kudus hanya buat saya, orang lain tidak perlu Roh Kudus, nanti saya mati bersama Roh Kudus, masuk surga bersama Roh Kudus. Tidak, Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta supaya kita mulai peduli kepada orang lain. Anda ingatkan salib itu ada vertikal dan horizontal. Perhatikan, gak hanya kepada Tuhan secara vertikal, tapi juga horizontal kepada sesama. Mari melayani. Di saat Pentakosta ini, mari renungkan, apakah kita sudah melayani sesama kita. Ada pujian berkata, melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Yesus sudah buktikan di Paskah melayani kita.
memberikan dirinya, memberikan darahnya dan tubuhnya buat penebusan dosa. Saat ini kita, hari Pentakosta ini, mulai melayani satu dengan lain. Gimana caranya, Pak? Mungkin dengan cara sederhana, kita bisa WA, kita bisa kasih firman, kita bisa mensupport, kita bisa mendoakan. Bahkan kalau ada kesempatan kita bisa hadir bersama dengan saudara kita yang membutuhkan kehadiran kita, itu melayani. Lakukan dari apa yang kita punya. Jangan berpikir dari apa yang orang lain punya. Tuhan akan memakai kita dari apa yang kita punya. Layanilah dari apa yang kita punya saat ini. Yang ketiga, di saat Pentakosta ini mari renungkan. Tugas gereja adalah marturia. Ketika Yesus naik ke surga, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tugas yang perlu gereja ingat adalah bersaksi. Sekali lagi saya mau katakan, bersaksi. Apa yang disaksikan? Kejadian di Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, itu murid-murid dicurahkan oleh Roh Kudus, Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulailah mereka dengan berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Mereka mulai berkata dengan bahasa yang lain, bahasa orang-orang yang hadir pada saat itu, orang saleh dari seluruh penjuru bumi yang ada. Dan apa yang mereka katakan, Alkitab mencatat perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Jadi bersaksi itu apa? Menyampaikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Bersaksi itu apa? Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Bersaksi itu menceritakan kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita dan dibagikan kepada orang lain. Koinonia, diakonia, dan marturia. Bapak Ibu Saudara, di momen Pentakosta ini, di awal tadi saya sudah sampaikan, firman Tuhan sudah nggak hadir lagi di dalam loh batu atau perkamen, tapi firman Tuhan itu hadir di dalam hati kita, terpatri di dalam hati kita ini. Dan ingat, ada satu kejadian unik di dalam Kisah Rasul 2 ini. Mereka bisa berbicara dengan bahasa semua orang yang hadir di saat itu, dan semua orang itu paham. Dan saya percaya semua murid itu menyampaikan seperti yang diilhamkan oleh Roh Kudus tentang perbuatan ajaib Tuhan, perbuatan besar Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan pada ujungnya kita akan melihat di Kisah Rasul 2 ayat 38, bagaimana mereka bertanya kepada Petrus, apa yang kami harus lakukan? Lalu Petrus berkata, bertobat, berilah dirimu dibaptis dengan air, dan kau akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Pentakosta membuat seluruh bangsa tahu. Pentakosta membuat seluruh orang di dunia tahu bahwa Tuhan itu ajaib, perbuatannya besar. Pentakosta itu mempersatukan seluruh bangsa. Ada satu kisah di kitab Kejadian pasal 11 yang itu menjadi satu momentum di mana itu menjadi sebuah ingatan buat kita bahwa bahasa itu dipecah belah oleh Tuhan. Kisah Kejadian 11 ayat yang ke-9, yaitu di Menara Babel. Mereka bersatu bersama ingin membangun sebuah menara. Terus Tuhan mengacaukan bahasanya, karena kalau itu terjadi maka kacau balau seluruh dunia ini, dan kemungkinan besar Tuhan akan dilupakan. Makanya Tuhan mengacau balaukan bahasa seluruh bangsa pada saat itu. Tetapi yang terjadi di Pentakosta, Tuhan bukan mengacau balaukan, walaupun mereka tetap berbagai bahasa, tapi Tuhan mempersatukan ketika pesan itu disampaikan oleh orang-orang Galilea. Mereka protes, ini orang Galilea kok bisa ngomong bahasa Mesopotamia? Ini orang Galilea, murid-murid Yesus ini kok bisa berkata orang Persia dan orang berbagai bangsa yang hadir pada saat itu. Bapak Ibu sangat dikasih oleh Tuhan. Renungan ini hanya sederhana, dan saya percaya Anda sudah pernah dengar renungan-renungan serupa dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi pewahyuan yang saya terima hari ini adalah, jangan lupa tugas gereja, koinonia, diakonia, dan marturia. Anda dipilih Tuhan, Anda diambil dari kegelapan, kemudian masuk dalam terang Tuhan untuk tujuan Tuhan, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia. Bersekutu satu dengan yang lain, melayani satu dengan yang lain, dan bersaksi tentang perbuatan ajaib Tuhan. Bapak saya dikasih oleh Tuhan, izinkan saya berdoa hari ini. Mari angkat
tangan kanan Bapak Ibu Saudara di tempat mana engkau berada saat ini, dan taruh tangan kirimu di dada di momen hari Pentakosta ini. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa Kisah Rasul 2 ayat yang keempat itu terjadi. Penuhlah engkau dengan Roh Kudus, dan kau mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepadamu. Bapak Ibu Saudara, sementara engkau mengangkat tanganmu, pejamkan matamu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Izinkan saya berdoa hari ini, Roh Kudus akan memenuhi, mencurahi engkau dengan hadiratnya, sehingga engkau dimampukan oleh Tuhan untuk engkau menjadi saksi. Engkau dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan. Engkau dimampukan Tuhan untuk bersekutu satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah engkau yang menyaksikan video ini dimanapun engkau berada, bahkan yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang putus pengharapan mendapat kekuatan yang baru. Roh Kudus dicurahkan kepadamu, Roh Kudus dilimpahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima sekarang Tuhan Yesus mencurahi engkau dengan Roh Kudusnya yang luar biasa. Puji Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Saya berdoa video ini bisa memberkati Anda, sederhana, singkat. Saya berdoa hari ini, di hari Pentakosta ini, Anda sadar bahwa firman itu nggak ada lagi di loh batu. Firman itu tidak ada lagi di dalam perkamen atau di dalam bentuk loh batu seperti Musa, tetapi ada di dalam hati kita. Firman itu terpatri di dalam hati kita, keluar di dalam mulut kita, dan kita menjadi kesaksian buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Saya David Ari, mari mengajak Bapak Ibu Saudara sama-sama untuk semangat terus semangat, haleluya, amin.